sewain film-film. Oh, film apa itu? Kalau kita ke Ata, kalau film yang nggak berani bawa ke rumah itu apa ya film apa? Oh iya. Film sopan lah. Film sopan lah. Iyalah, Sama film-film sopan. tertutup gitu. Film tertutup gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kali ya. Ini kayaknya pagi nih. Masih udah siang sih. Atau selamat oyah kieu. Pagi menjelang siang. Menjelang siang. Selamat datang di program Temu Wicara yang diinisiasi oleh tim dari Legion Society dalam tema campaign Capitol Hidup Kembali. Di sini sudah hadir anak main lama nih, lama pisan, jadul pisan. Ko Yudi, selamat datang Ko Yudi, terima kasih waktunya. Sama-sama. Kita ngobrol ngalor ngidul, cair apa adanya. Siap. Tanpa ditutup-tutupi. Siga perlu disensor ya. Iya. Oke. Ya terima kasih juga sama si Legion ya. Ya. Udah menginisiasi program ini yang memang kalau saya nih, kalau misalnya boleh berpendapat dari pribadi itu seneng banget. Betul. Atau pisan lah gitu, maksudnya si Capitol ternyata bisa aktif kembali. Seingat saya sih kemarin beberapa bulan lalu tuh yang mengawali movement ini tuh si Enders ya kan. Lanjut ke sini, lanjut ke Satera Hayu. Dan ternyata exposure atau pembahasan ke lokasi Capitol ini tuh jadi riuh lah di ranah digital gitu. Nah, kesempatan kali ini langsung kita tagih aja cerita-cerita zaman dulunya tuh Capitol teh seperti apa, siga kumaha. Dimulai dari dari transisi gedung yang bisa dibilang tahun 1930-an ya. Yang maksudnya yang masih zaman dulu tuh, yang kayak masih desain Belanda. Dari situ pindah ke yang kotak begini tuh jadi apa dulu? Ya kalau saya sih mungkin sejarah Capitol sendiri tuh saya nggak tahu ya kalau kita ngomong sejarahnya. Tapi mungkin karena saya mungkin yang mau saya sampaikan ini, kita tuh dulu waktu zaman SD zaman SD kan saya tinggal di Jalan Standar ini. Nah kita tuh sering main di sini. Di era waktu SD lah, tahun 70. Berarti 75, 76, 77 lah gitu ya. Nah itu masih namanya Dewi Sartika. Bukan Capitol. Siap. Bentuk gedungnya seperti ini kah? Juga, belum masih jadwal. Berapa lantai? Itu nggak ada lantai. Satu? Kalau saya sama satu. Satu lantai? Yang saya ingat nggak cuma satu lantai. Dan kebetulan kan ayah saya ya, adik saya yang paling kecil itu buka toko mainan di situ sama sepupu untuk buka toko baju. Di gedung tengah ini? Di gedung Capitol ini. Dewi Sartika itu. Apakah Dewi Sartika itu konsepnya sepertinya si City Mall ayeuna gitu? Maksudnya kios-kios disewakan? Bukan? Oh iya, disewa-sewakan. Betul, disewa-sewakan. Siap. Disewa-sewakan. Satu lantai. Dan itu ada toko pakaian, banyak toko pakaian. Yang saya ingat tuh ada yang paling legend itu es krim, es loli. Lollipop kan es loli. Mereknya? Es loli, nggak ada mereknya. Dan itu nggak dipajang, itu cuma ditaruh di kayak apa ya, kita tuh datang masuk itu kita yang dibuka begitu ke atas. Suasana gedungnya mirip ITC kayak gitu-gitu? Wah, dan ini benar masih mungkin bangunan kolonial ya. Kalau kita lihat Capitol di foto di Google mungkin kita lihat ya seperti itu. Oke. Baru abis Dewi Sartika langsung ke brand Capitol. Di tahun itu kita udah SMP kali. SMP. Masuk ke 80 lebih ya, 80 dan 83-an. Saya sempat dengar juga dari Mas Dika nih bahwa Capitol itu ternyata sebuah brand yang memang ada di negara lain juga. Ya, itu gitu nama Capitol ya, satu bangunan.
Waduh, kalau saya story-nya sih saya nggak tahu ya. Itu Oke. mungkin brand Capitol itu mungkin jadi pusat kali ya. Jadi pusat salah satu kan ini kan Capitol Society kan dulu kan. Saya pernah lihat foto peresmiannya. Namanya juga Capital Society Ya, juga. kalau peresmian Capitol saya kayak nggak Capitol itu saya fungsinya kali ya gedungnya ya peresmian itu pernah ada peresmian waktu itu zaman orang Belanda kan saya ngeliat ada fotonya. Oke. Capitol karena saya pernah ada teman saya di Belanda itu pernah bilang bahwa dulu papanya kerja di sini di Capitol, masih Capitol namanya ya. Oke. Dulu kerja bahkan katanya siapa kakeknya atau apa kalau nggak salah malah melahirkan tuh di sini. Nggak keburu bawa rumah sakit lah pernah itu masih nama Capitol. Oke. Nah udah gitu untuk sejarahnya detailnya sih saya kurang ini ya. Akhirnya di Dewi Sartika. Nah zaman Dewi Sartika ini saya sering main di sini nih. Sering main sepeda di tengah-tengah di dalam gedung itu main sepeda. Kayak saya dicukur di sini. Oh, saya pikir setelah Dewi Sartika jadi Capitol lagi namanya. Mungkin nah sekarang setelah dibangun lagi jadi Capitol sekarang Capitol lagi. Kalau kita lihat kan itu sekarang namanya Capitol, Dewi Sartika udah nggak ada. Iya, iya. Dia di Gitu. depan ya. Yang di depan itu Secara brand ya udah secara berubah. brand gitu. Balik lagi ke Capitol lagi. Sempet balik lagi berarti. Ya. Oh. Saya pikir Capitol itu mirip kayak inilah, kayak Sarinah gitu. Sarinah kan brand tempat pusat perbelanjaan. Terus buka cabang di suburban gitu, di kota kecil, kota satelit gitu. Saya pikir begitu. Nggak tahu. Nggak tahu tuh. Cuman ya Capitol itu kan kalau saya lihat sih di sekitaran ini kan mungkin ini buat orang-orang kan dulu kan ada rumah makan Use It First ya. Yang saya tahu tuh terus udah gitu waktu zaman Capitol ada namanya Fuk rumah es krim yang punya aneka. Di dalam Capitol masih bangunan lama ya. Dan itu kan orang-orang high class lah. Berarti aneh. Yang saya ingat tuh terus kan restoran-restoran yang di seberangnya juga kan sosialita zaman baheula yang suka nongkrong di situ. Jadi mungkin ini emang area orang-orang berkelas mungkin ya. Secara strata ekonomi. Strata ekonomi mungkin. Melting potnya untuk middle class ke upper class, ke high class. Mungkin. Yang lower class jarang kesini. Jarang. Terus kan di atas ini kan Hotel Victoria dulu ya. Dan Hotel Victoria itu kalau ada tamu-tamu penting tuh kebanyakan pasti nginep di Hotel Victoria. Itu kan satu blok yang apa tuh ayam goreng Bogor tuh. Itu kan satu blok sampai Semea itu T5 itu semua itu kan Hotel Victoria Hotel Victoria. Jadi berarti komposisi alun-alun ini Kalau tuh ngelihat dari toponiminya dari itunya ya. Itu kan lingkungan mungkin ya orang-orang ngendong didinya, belanja didinya ya, gitu. Kasarnya gitu lah ya. Kasarnya gitu. Oh iya. Ya ibadah di sini juga karena ada Masjid Agung juga dan gereja. Oke. Nah kan kalau setelah Dewi Sartika kan mungkin diambil oleh waktu itu kalau nggak salah itu kan suaminya siapa Pak Indra Rukmana kan yang punya Dewi Sartika ini. Oh. Dulu tuh. Kepemilikannya Dewi Sartika ya. Nah itu orang disewa-sewain per itu. Nah kita kayak saya itu waktu itu tempat karena mungkin tante saya juga di situ kan buka toko. Jadi sering nongkrong di sini lah. Dan kabarnya Koyudi juga rumah nggak jauh dari nggak sini. Jauh dari standar. Saya dicukur aja mesti dirayu dibawa ke sini dikasih oleh-olehnya dirayunya es krim. Kalau nggak makan mie aka dulu terkenal ada mie aka di sini. Iya. Ya memang gitu. Kalau zaman saya gitu ya tahun 90-an lah salah satu destinasi pangkas rambut juga sih. Di sini di belakang. Andy ya? Di pangkas rambut ahli. Oh, ahli. Saya ngalamin. Kalau saya enggak di dalam Capitolnya ini. Dulu dirayu. Sampai ingat banget itu, kita ingat banget. Kalau ayo dicukur katanya. Kalau dicukur gini gitu kan. Itu waktu zaman SD. Kasih es krim. Itu kan terus untuk kulinernya ya. Untuk kulinernya waktu zaman dulu tuh ada mie aka. Kayak kita mie kocok lah. Terus ada ada asinan yang digerobak. Yang digerobak tuh yang diserut buah-buah itu yang dipotong-potong asinan. Yang kayak seberang Jogja itu nongkrongnya deket toko buku Sukabumi. Di agak depan. Seberangnya jadinya. Toko buku jajaran inilah, jajaran ke bawah. Parkir underground sudah ada? Dewi Sartika belum, siap. Dewi Sartika nggak ada. Era ke sebelah sininya ya. Sini. Nah, waktu setelah jadi Capitol, kita juga masih sering main di sini. Ya nongkrongnya kita sewaktu itu
musician kan, ada toko musician di sini kaset. Terus oh. ada yang sewain itu. Nama tokonya musician. Musician dulu pernah di shopping dulu. Di shopping terus udah gitu kalau nggak salah dipindah ke standar terus dia juga buka toko di Capitol di sini. Oh. Kita dulu masih zaman pita. Kaset pita. Kita bisa ngerekam. Oh, bisa. Bisa kok mau ngerekam judul. Request lagunya ini set A set B masih dipakai mesin tik. Wah, set A di tulisan misalkan ilegal ya? Ilegal. jatuhnya ilegal. Mixtape berarti jatuhnya mixtape. Ya. Budaya mixtape berarti. Terus judul lagunya, terus penyanyinya warna merah. Judulnya hitam gitu. Dikasih kertas putih itu. Maxel, kalau nggak kasih ya betul. BASF. Betul. Oh di situ. Ya. Tapi dia jual kaset umum juga. Kuat jual kaset umum juga. Nah, kita seringnya di sini kita sewa video itu VHS video tuh film dong buku yang dibuka Betamax itu. Gila. Nah, di sini saya sering sewa dan di sini ada juga. Ada di dalam Capitol ini. Di dalam Capitol atau di dalam Capitol. Di dalam Capitol ada. Dan satu lagi kan di warung yang jual bala-bala tuh, Kocuncun sama yang Kocuncun. Masih inget namanya. sama Yuenah. Oh gitu. Nah, Yuenah tuh warung yang dulu. Yuenah namanya. Dia tuh jual sate. Terus warung makanan Padang ada jual sate juga. Nah, kita juga suka sewa film naik ke atas bangku kayu gitu. Posisinya di mana kalau sekarang? Ini Enders nih, maksudnya nih teman-teman milenials yang tahu Capitol zaman sekarang. Ini yang kita patokannya pakai Enders aja nih. Kali aja, samping kali situ. Lulusan kali. Yang kalau kita mau lurus tuh, yang paling ujung. Paling ujung. Yang ada warung namanya Yuenah. Menjual sate sama makanan, tapi dia juga sewain film-film. Oh, film apa itu? Kalau kita ke atas, kalau film yang nggak berani bawa ke rumah itu ya film apa? Oh iya. Film sopan lah. Iyalah, film tertutup gitu. Film tertutup gitu. Oh, berarti kalau pengen film spesial dalam tanda kutip boleh ke upstairs. Boleh naik ke atas. Ya untuk orang-orang yang udah kenal kali ya. Special service. Sewa berarti. Berapa rupiah waktu itu? Aduh lupa kita patungan. Wah, patungan lagi. Biar rasa bersalahnya enggak ditanggung sendiri. Ya. Bagi-bagi dosa. Ya kalau udah jajan lah mingkem aja udah tahu lah gitu. Tapi kalau sewa yang film biasa ya kita suka di Capitol sini. Bisa diputar di situ? Enggak juga. Enggak. Kalau yang itu dibawa ke rumah. Siap. Kan yang zaman dulu tuh kalau nggak di Capitol kan di satu lagi yang ada si apa tuh yang di PGRI. Saya pernah sewa itu di Jalan Gudang di bawah. Jalan Gudang. Yang sekarang Jalan Gudang. Bawah Bandros Atta atau mungkin di Pintu Hex. Oh. Saya masih ingat tuh dulu waktu kecil di atas di Taichan si Ewi. Sate Taichan di depan kota Paris. Itu penyewaan Betamax juga. Gitu. Seingat aku dulu. Itu film kartun. Google 5. Oke. Apa? Bukan Megaloman. Yang kayak gitu-gitulah. Itu Betamax. Oh, di sini juga ternyata ada. Jelas saya bahkan bisa jadi di sini dulu baru nyebar ke. Pasti ya di sini dulu. Okay. Karena kalau sewa itu pasti di shopping di sini lah kalau yang terkenal itu. Suasana sore senjanya. Anak senja zaman dulu tuh kayak gimana kok? Dulu daerah permainan saya tuh dulu kalau nggak nongkrongnya tuh shopping di Capitol. Siap. Tapi kan kalau saya tinggal di Jalan Standar kan. Ya jelas dulu masih sepi. Kita dulu masih bisa main skateboard, bisa main boy-boyan, masih bisa main apa kalau udah mau maghrib tuh di daerah di Jalan Standar. Ya kalau nggak di sini. Trotoarnya masih luas. Belum ada PKL sebanyak itu. Tidak ada sama sekali. Itu yang jual tuh paling jual buah-buahan. Jual buah-buahan itu jam-jam tertentu lah paling juga. Terus agak sorean dikit ke sini. Enggak, kita ya bukan agak sini, kita mainnya ya antara di situ sampai di sini aja. Kita bisa sering main sepeda di sini keliling-keliling gitu. Ya dulu sih saya sempat nyaksiin sih ya tahun 90-an ya. Ada komunitas lah BMX gitu kayak freeway kayak gitu-gitu di sini latihan. Waktu kecil masih SMP masih nyari identitas. Seperti yang tadi Andika bilang kan Erika aja bisa nge-break dance kan di sini di tengah jalan kan, artinya masih sepi banget. Ngelihat siapa ya waktu itu ya punggawanya komunitas BMX saat itulah
lagi nyobain motor di standingin, wih edah gitu. Maksudnya saya datang dari daerah gitu ke kota tuh kayak wah shocking gitu. Terus kan kalau nggak saya suka dulu kan saya hobi baca juga buku komik-komik ya beli di toko Jawa. Oh, toko Jawa dulu penyewaan komik? Bukan penyewaan. Penjualan? Saya beli. Oke, Ya. siap. Saya dulu ingat banget saya bisa satu lemari. Kalau bulan puasa. Misurin. Hah? Ininya apa penerbitnya? Aduh macam-macam. Oh, macam-macam. Dan kalau bulan puasa saya tuh udah cari duit. Dulu saya kalau bulan puasa suruh anak kan rumah saya tuh sebenarnya Bidan Supiarti. Kita temenan sama anak-anaknya. Kita bawa tiker, bawa kaleng. Kita di alun-alun sewain buku-buku saya. Oh, yang sebelumnya dibeli di toko Jawa tersebut. Di toko Jawa. Koleksi lah ya. Koleksi saya disewain. Dia taruh di kaleng tuh kaleng. Saya beli di Lapang Merdeka. Di alun-alun. Di alun-alun. Di alun-alun. Itu seperti apa ya? Saya beliin buku lagi. No. Dari hasil sewa. Dari hasil sewa itu. Tapi sewanya on the spot kan? Nggak dibawa ke rumah kan? On the spot. Oh ya on the spot. Jadi kita kayak sewa gimbot. Jadi kita baca di situ apa gitu. Oh gitu. Nah, si gedung-gedung yang mengelilingi si Capitol ini gimana bentuknya saat itu? Atau gini deh, variasi toko-tokonya itu jual apa aja sih? Gitu. Yang saya tahu kan ini ada kakak mama saya toko Serikandi, itu kakak papa saya, ayah saya itu toko baju. Ingat saya sebelahnya itu tuh salon. Oke. Salon. Ada terus toko baju, ada salon, toko buku, toko stationery ya, toko Sukabumi. ATK. Bawahnya lagi kan toko sepatu kan Aneka tuh. Terus yang sebelah sana tuh toko sepatu juga, toko Yulia. Yang sekarang mungkin sama itu ya bikin sate atau apa nggak tahu. Yang salon kalau nggak salah sebelahnya. Yaitu toko sport, toko Jawa. Toko Dunia masih dengan seperti itu? Masih seperti itu. Kelontong ya berarti ya? Ada satu toko asinan terkenal banget. Itu tokonya kecil, pakai keler-keler yang segitu tuh, namanya tuh. Dulu mah kelernya gede-gede gitu ya. Gede-gede gitu. Di depan toko gitu. Toko asinan, nah itu ada kecil. Manisan, asinan gitu ya. Wah anjir. Toko 1000? Toko 1000. Era kapan tuh? Toko 1000 ya udah sama lah, udah lama itu. Itu legend juga. Iya katanya sih. Walaupun judesnya. Saya pernah punya pengalaman kok waktu kecil banget, mungkin tahun 85, 86 lah. Karena saya sempat tinggal di Kabandungan di zaman itu sebelum pindah ke Cisaat di tahun 89. Saya SD tahun 89 kelas 1 tuh. Berarti sebelumnya lah 5 tahun 3 tahun sebelumnya main ke sini ke Standar. Set belanja. Bapak saya masuk ke toko 1000. Pegangan lepas, saya hilang, hilang ditampung sama tukang beca di sini di Capitol, di Capitol nangis, wah itu bapak kemana bapak? Ternyata bapak saya ini lepas pegangan gitu, ya adalah pengalaman. Coba aja toko 1000 itu otentik banget loh itu ya, yang punyanya. Serba ada Dan karakter penjualnya itu terkenal judes banget kan. Oke. Coba ciri khasnya kalau dia kita kalau mau beli apa nih ya, mau beli apa, misalkan nggak mau warna apa nggak. Dia nggak buka suara, dikasih aja, taruh aja dia. Iya benar. Suruh milih sendiri gitu. itu toko 1000 tuh. Nah kalau era namanya dingdong, saya kalau dingdong lebih di atau era disco lah. Ya itu zaman SMP lah. Tapi nggak di sini. Di mana? Maksudnya di lokasi Capitol? Enggak, itu kan kalau saya dulu seringnya di rumahan. Oh, di rumahan, siap. Di rumahan. Berarti Capitol tidak ada hubungannya dengan dunia hiburan malam? Ada. Diskotik di situ. Malah ada waktu tahun berapa ya? Berarti tahun 88 89 tuh masih ada. Malah ada kejuaraan. Capitol Trophy. Capitol Trophy. Itu ada kejuaraannya. Ada kejuaraannya. Kita ke situ lomba joget, lomba di sekolah, lomba dansa disco. Putra dan putri. Oh, ada putra-putrinya? Ada. Ganda campuran nggak ada? Nggak ada. Emang pasangan gitu kan. Itu iya kali aja ada pasangan nggak ada? Itu kan nggak ada. Siap. Yang saya ingat itu cuman juara putra, juara putri kedua. Kembali lagi di Temu Wicara. Lanjut ke topik berikutnya ya. Tadi sempat rehat sedikit, ketahan di topik disco tentang fenomena disco saat itu. Disco, dan ternyata ada diskotik ada di dalam gedung Capitol. Siap. Ya. Ceritain kok. Ya zaman dulu
disebut kita anak disco mungkin ya disebutnya anak disco ya anak gaul nggak apa-apa. Nah, kan zaman saya tuh eranya tuh selain di Capitol ini kita tuh di rumahan. Kalau di sebelumnya tuh ada yang ulang tahun gitu kan, kita diundang nih. Itu disco di rumah gitu disco kan. Disco di rumah. Kalau ada tapi event tertentu ya kalau ada yang ulang tahun ya. Gitu kan. Kalau nggak salah antara ulang tahun sama New Year's Eve lah kalau itu acara. Antara dua itu aja lah ya. Dua itu, misalkan kalau ada ini sih itu ngadain disco gitu. Nah kalau setelah ada Capitol, ada Capitol di Scotty Capitol di sini. Namanya apa? Sebetulnya Capitol di Scotty lah. Di Scotty Capitol di situ. Nah Capitol ini ya lengkap lah ya, ada disco ball ada. Nah lampu laser ada. Nah Capitol ini ngadain waktu tahun 88 ya 87 88 itu suka ngadain Capitol Trophy lah disco. Capitol Trophy namanya. Kejuaraan disco. Ratu Raja Disco meureun ya gitu ya. Nah, kita kalau saya sih enggak, cuman teman saya tuh. Ya emang dia anak gol banget. Nah, ikut kejuaraan disco. Ya kita sih sebagai supporter aja lah gitu kan. Sempet jadi juara? Saya emang enggak nyabisi we. Enggak. Itu teman saya ada tuh namanya Vela. Nah, pernah jadi juara 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut. Dapat trofi dan hadiah uang berupa buku tabungan Tabanas. Kita tes Ko Yudi untuk masih ingat nggak gerakannya? Coba peragakan. Wah. Anu kieu nya tah. Nunjuk kieu. Kayak si siapa? John Travolta. Oh, berarti Saturday Night Fever. Saturday Night Fever berarti si hype-nya tuh masih berlanjut ke tahun 80-an ya. 80-an. Dan itu kan kita ciri khas banget kostumnya juga kan. Agak ini ya, agak rumbe-rumbe apa gimana tuh? Enggak. Ya kalau cewek itu biasanya suka diikat ini kan cowok. 80s. Terus terus sempat ngetren gitu kan celana jeans itu yang kalau kena lampu ada blingnya gitu. Oh ya? Iya. Antara ngaburinyai gitu. Ngaburinyai. Nah, teh disebutnya teh warna itu kalau kena lampu ada yang kuning ada yang biru. Wah, keren. Berarti turun bekasan fenomena dari tahun 70-an, disco-discoan gitu ya. Masuk ke 80 yang mungkin di merge atau digabungin sama fenomena tarik kejang saat itu mungkin ya. Tarik kejang enggak juga. Waktu itu kita murid. Oh, sebelumnya justru ya. Kalau tarik kejang mah kan beri kejadian itu setelahnya. Setelah itu kan. Setelah itu. Wah, seru. Diskotik. Nah, habis itu permainan perulinannya apalagi komunitas-komunitas. Ya misalnya lanjut ke komunitas mobil lah atau apa? Enggak. Oh enggak ya? Enggak soalnya kan kita kan udah di Melawai kan ada tuh yang fenomena keliling Melawai. Ya. Yang ada filmnya juga kan. Yang semua komunitas tumplek tuh di situ. Mobil, motor, BMX, skateboard. Apakah di sini juga terjadi? Saya nggak tahu. Kalau saya sih waktu itu mungkin keburu kuliah ya. Saya udah lepas SMA. Kebanyakan kita main-mainnya sampai emang era SMA itu ya disco aja. Jadi dulu kita waktu SD SMP ya mainnya main skateboard, main sepatu roda. Itu pun kita bikin komunitas sendiri lah. Kayak saya bikin anak-anak Remstar, remaja standar. Remstar. Seru nih. Itu khusus anak-anak standar yang ada anak toko Ratu, toko ABC, toko Maju, itu kita bikin geng namanya Remstar Remaja Standar. Ada ininya nggak apa? Enggak, kita anggota gitu. Belum kepikiran, cuman kita bikin label. Bikin apa namanya? Stiker yang ditaruh di buku. Ditaruh di buku. Pembatas buku. Bukan. Ditempel di depan bukunya. Misalkan nama saya Yudi. Remstar. Water Fragrance Street Ciwangi. Pakai nama Like Earth. Wah, asli Like Earth udah ada dari dulu ya. Like Earth saya. Itu waktu SMP. Jadi khusus itu anak-anak yang tinggal di jalan standar. Gitu. Nah kita mainnya ngabring lah gitu ya. Pagi misalnya kalau pagi lari pagi. Nah itu main sepeda, main apa? Nah itu di anak-anak Remstar. Nah anak-anak Remstar ini kita juga suka nongkrong di sini di Capitol ini main. Kan karena kan bentuknya U-turn gini kan. Kasarnya gitu kan. Enak banget tuh buat ya sebutlah kalau misalnya BMX nih ngetrik enak nih. Skateboard juga enak kan maksudnya. Ya bisa. Kalau jalan standar itu kan kita dari toko atas dari toko ABC sampai ke bawah. Masih itu ya, masih sama kita kadang ke tukang beca nih.
pinjem lah becana di bawah alur sampai Jahil. ke bawah. Jahil. Berarti masih papan yang kayak ikan gitu ya, bukan papan skateboard yang kayak sekarang yang Mang Ewin tuh. Oh, bukan. Masih zaman dulu ya? Zaman dulu. Otopet. Nah, ada yang punya otopet kan tuh. Kita main Berarti sepatu roda bareng-bareng. juga dong. Sepatu roda sebentar aja lah. Lebih sering pakai skateboard kita. Oke. Masih zaman kaos Griffon. Oh, Griffon mas 90-an ya. 90-an. Nggak ada ya gitu ya? Nggak ada. Brand fashion saat itu yang Kita nggak terkenal. mikirin fashion kok. Oh, siap. Yang ngeband ada nggak? Yang ngeband? Nggak ada. Wah, Nggak ada. Kita cuman yang seneng lagu ya tuh ya kayak saya seneng lagu ya kita beli kaset aja. Oke. Cuma dengan beli kaset, ngerekam saya sih seringnya. ngerekam ya. Kecuali Ya, di toko yang kalau tadi. hit yang hits kita yang suka banget, saya beli kasetnya. Kalau enggak kita ngerekam. Apa sih yang hits deh, lagu hits yang saat itu menggaung, masih inget nggak? Misalnya maksudnya zaman siapa, Roxette atau siapa gitu, masih inget nggak? Soundtracknya deh. Nah, Ya kalau yang paling ingat waktu itu kita rebutan, waktu rebutan kaset sampai kita mesti datang ke toko kaset. Oh ya? Nggak ada, masih kosong, itu The Police tuh. oh album? Album yang pertama. Oh iya, pokoknya The Police lah The ya. Police, Oh, itu yang happening saat itu. sempat booming banget. Sampai kan kita kalau beli kaset kan kudu dapat poster kan. Dapat posternya gitu kan. Ngudak etananya. Enggak juga sih. Oh, enggak Emang juga. mungkin Police itu beda ya genrenya kan, sesuatu yang baru gitu kan. Fresh ya saat Fresh itu ya. saat itu. Soalnya tepukunya ini Ya. apa ini gitu. Kalau saya Reggae-nya pribadi waktu itu SMP saya lebih seneng ngedengar lagu ya agak slow rock. Zaman itu SMA saya pindah lebih ke Jesse. Oke. Tapi hampir semua lah saya suka. Saya koleksi kasetnya ya lumayan Ya banyak. Cassiope kayak gitu kali ya. Oh. Nah, Terus berarti musik kadang-kadang ulang tahun aja kita ngasih hadiahnya bisa kaset tuh. Iya, Zaman bener dulu. ya. Harga. Kita nggak, waduh lupa kita yang itu wah misalkan si Anu nih seneng lagu dibikin ini. mixtape. Nah, Ko Yudi, adakah spot legendaris di sini di area Capitol Area ini Capitol. yang saat itu benar-benar jadi melting pot lah gitu, tempat ngumpulnya semua orang di situ? Ada nggak? Ada. Yang pasti itu bala-balanya Kocuncun. Bala-bala Kocuncun. Kocuncun. Namanya. Masih ada nih sekarang. Masih ada sekarang Masih ada. Orangnya masih ada. Masih jualan? Nggak. Udah enggak. Tapi warungnya sih masih buka. Oke. Masih buka. Sempat disamperin lagi apa gimana? Pernah disamperin lagi. Akhir-akhir ini. Akhir-akhir baru Suruh jualan lagi aja. udah nggak kuat, udah capek. Udah ini apa sepuh ya? Enggak Udah juga sepuh, sih. udah lumayan sepuh. Nah itu kan bala-bala itu mungkin yang pertama ya, mungkin di Sukabumi itu yang emang cirinya tuh bala-bala itu Ciri khasnya, ya. tipis, gede, lebar. Jadi nggak tebel. Nggak tebel, nggak oke. tebel, lebar. Kayak pizza ya. Kayak bisa tipis. Dan dia mungkin orang pertama kali di Sukabumi yang jual jus kayak Jus aneka jus gitulah gitu. jusnya tuh yang air yang langsung yang muter tuh Pak. Itu rasanya tuh ada 3 leci, ada kalau nggak salah tuh strawberry sama orange. Ya pakai dispenser yang dispenser itu. ya. Oke. Nah, Wah, seru, keren. Nah itu orang pada nongkrong di situ. Oke. Yang saya dengar malah berapa dekade ya berapa dekade tuh emang ngalamin lah nongkrong di situ. Bala-bala. Beberapa angkatan lah Beberapa ya. angkatan. Malah yang terakhir waktu saya nyamper itu saya samperin sencinya, wah inget ya zaman dulu kata anak semak, anak MBM nongkrongnya di dia cara gitu, baru udah gitu. Tahun Itu waktu saya SMA. 9. SMP juga udah. Berarti 90 awal. 50 awal. 90 awal. 80 juga udah. Apakah istilah bala-bala juga baru diperkenalkan di situ atau sebelumnya ada istilah bala-bala? Bisi we anyar gitu. Maksudnya sebelumnya mungkin istilahnya bawan atau gimana gitu atau enggak? Enggak bala-bala, kira-kira bala-bala. Selain bala-bala, nasi apa gitu? Enggak ada. Kalau dia tuh cuma jual bala-bala sama jus yang emang kalau orang ngedalar Kocuncun aja udah ya itu. Oke. Posisinya di Seberang patokannya endorse lagi. Mohon tangga mau ke Semea tuh. Sampingnya. Oh. Udah di setelah naik tangga. Sebelum. Oke. Sampingnya tangga ke Semea itu. Jam berapa Koyudi udah standby di situ? Sore-sore biasanya. Oh, kalau nggak pulang sekolah lah. Saya pikir mabal. Bolos ya. Saya pikir bolos dari pagi. Ya, Sore ya. Namun bolos pun mau kanu deket, badan kanu jauh. Oh iya.
Oh dari sore. Terus ngumpul tuh. Ngumpul. Apa sih yang dibahas? Jadi Nggak ada yang dibahas sih, kita makan, udah makan, ya paling juga main dingdong lagi ke dingdong Capitol lagi. gitu Oh aja. iya itu fenomena dingdong tuh. Dingdong. Itu barengan tuh. Maksudnya mesin arcade dingdong tuh barengan era itu juga. Ya, tapi kalau saya sih lebih sering di shopping ya. Kalau main dingdong. Main dingdongnya. Barengankah si dingdong di Capitol dan di shopping? Shopping dulu. Shopping dulu. Shopping dulu. Gitu baru ke sini. Shopping dulu. Kalau zaman saya pernah sih main di sini di mana di Kompas. Capitol? Iya di Kompas di sini juga. Ditagih sama preman itu diambil topi sedih. Oh sama, Mas Dika juga sama katanya pernah di Kompas. Pernah di Kompas? Bioskop ada ya? Bioskop ada. Oke, namanya? Ya Capitol teater aja, Capitol teater. Kan kalau dulu Dewi Sartika mah kan Ramayana kan, Ya, bioskop Ramayana. memutarkan film-film Di mana? Ya Ramayana. Ramayana namanya ya? Ramayana, ingatnya saya sih film India. Kalau nggak film Bangkok. Saya tahu pemain lama Mitun Cakraborty. Kalau nggak film dulu kan ada film Bangkok tuh. Yang saya paling ingat film Thailand. Film Thailand masuk di sini yang filmnya tentang ular, yang rambutnya semua ular itu semua. apa ya? Saya ingat banget, saya nontonnya di sini di Ramayana. Oke. Gitu. Ada bioskop ada. Bioskop ada. Dingdong ada. Tapi tetap balik lagi ke Ko Cuncun. Nah, kabelina eta we. Kabelina eta. Doronganna eta. Eta tongkrongannya. Dan emang tempat nongkrong gaul lah modernnya anak-anak. Sampai malam? Enggak juga lah, saya sih sampai sore. Bandel enggak? Iya. Normal. Oh, normal. Wajar lah. Oh ya, karena pelajar ya. Karena pelajar. Oh gitu. Belum terkontaminasi. Belum polusi. Nah, meninggalin ke Capitol pas era Ya saya sih masuk. udah kalau pas saya kuliah kerja di Jakarta ya kita udah jarang lagi lah. Udah jarang lagi dan Udah ya nggak terlalu ngikutin perkembangannya ya. Ya saya juga seneng lah sekarang mungkin dengan dari Andika ini ya yang concern sama vintage. Jadi kita mau menghidupkan kembali kan. Iya. Karena dengan adanya Legion ini. Betul, seperti yang kita tahu Koyodi punya ketertarikan khusus ke dunia vintage dan koleksi barang-barang antik. Ya. Udah berapa banyak koleksi di rumah? Dan selebar apa eranya? Nah, dari tahun Susah berapa? ya nanti main aja ke rumah ya. Oh siap. Pakai tiket nggak? Oh enggak. Nggak perlu. Karena ya emang sekarang itu rumah aja udah full sama barang di sana. Nah, yang tadi sempat kita sempat cerita off the record, bukan off the record ya offline lah, bahwa ternyata Koyodi sempat merencanakan untuk bikin reuni di lokasi Ko Cuncun untuk ya ngajak anak teman-teman lama lah, terus mesen lagi ke Ko Cuncun bala-balanya, gitu betul, kan. betul. Realisasiin dong atau gimana? Ada gini masalahnya gini, saya kan belum datang lagi. Gimana misalkan kita beli bara tadinya jadi second opinion ya. Salah satu alternatif kedua kita beli bala-balanya di luar, bikin bala-bala atau entahlah, tapi nongkrongnya di situ. Gitu. Oh ya bisa gitu sih, Mungkin nggak gitu. Oh berarti setidaknya ada harapan dong dari Koyodi terhadap si yang fenomena sekarang ini nih, si Capitol hidup kembali. Kalau hidup kembali berarti pernah mati ya? Bener nggak? Bisa dibilang begitu nggak? Ya, bisa dong. Sih. Bisa ya? Bisa. Berarti pernah mati. Ini salah satu bukan terlupakan kali ya. Terlupakan. Mati sebenarnya enggak ya? Kalau mati mah kosong pisannya. Ya. Terlupakan. Sebenarnya harus ini dijarah jadi ikon juga lah sih. Untuk yang destinasi heritage lah. Ya, saya ngelihat pagar yang toko sebelah nih masih pagar besi gitu yang maksudnya depan tokonya tuh ya fasadnya tuh maksudnya storefrontnya tuh masih jadul gitu nggak ngeliat ya Allah dulu tuh kesini gitu. Jadi pada intinya gini lah, kalau emang ini mau dihidupkan kembali Capitol sebagai destinasi heritage ya khususnya mungkin kuliner, saya sangat mendukung sekali. Harapannya ya at least pasti sama instansi terkait mudah-mudahan didukung. Oh iya itu ya pasti ya itu mah ya. Karena harus dukungan untuk infrastruktur segala macam ya. Mudah-mudahan ya. Yang kabarnya sih memang sih. Jadi gini loh. Saya juga berharap karena gini ya destinasi wisata kalau kita bicara
kan ada mungkin ada nilai lebihnya ya di kabupaten apa di kota Madia. Mungkin kalau di kota ya. Kalau di kota kan sangat sedikit sekali. Ya paling juga mungkin instansi kayak kantor pos, Pagadian kayak gini. Nah, kuliner yang sangat spesifik yang otentik heritage kan belum ada nih. Ya. Jadi saya sangat mendukung sekali kalau di Capitol emang ada khusus untuk destinasi wisata khususnya kuliner ya. Kuliner. Tapi kita yang harus disuguhkan, yang disuguhkan itu ya makanan-makanan yang otentik, yang jadul, yang khasnya ya pada betul. zamannya ya. Ada zamannya gitu. Ya setuju. Ada historical story-nya kan. Ya mudah-mudahan keturunan dari Coach Cuncun nge-rebranding warung bala-bala tadi ya. Atau misalkan jadi lebih keren. Kalau nggak dari anaknya mungkin ada orang yang emang pengen ini boleh nggak gitu kan. Siap. Dengan nama bala-bala Coach Cuncun keren kan? Seru kan. Ya, gitu. Oke, harapan udah, apalagi ya? Bakal lebih sering kesini berarti Yudi nanti. Pasti. Karena sekarang kan udah ada Legion, udah ada Enders, udah ada Sate Rahayu. Wah seru semua sih. Toko Jawa masih ada. Karena gini ya, orang pasti nih, mungkin udah yang terlalu kafe atau apa, udah terlalu banyak banget gitu kan. Kadang-kadang kan orang-orang tanpa disadari kan kangen ketika pergi ke satu tempat tuh bisa bermemori gitu. Siap. Membangkitkan memori lagi gitu. Lama kan asik kan gitu kan. Dan Capitol punya potensi itu. Sangat. Oke. Ya saya juga punya harapan yang sama sih. Jadi dan mudah-mudahan mudah-mudahan kalau emang di sini ibaratnya apa ya, Capitol Reborn mungkin Capitol bisa jadi ya. Kita nggak tahu. Capitol hidup kembali gitu. Jadi akan menjadi suatu daya tarik yang luar biasa lah, percaya. Terima kasih. Sama-sama. Banyak hatur nuhun pisan. Sami-sami. Pak Yudi sudah cerita ngalor ngidul dari mulai pengalaman yang jadul banget sampai terakhir tadi sempat diceritain meninggalkan tongkrongan Capitol karena keperluan kuliah dan segala macam. Plus harapannya juga ke Capitol, mudah-mudahan terrealisasi teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode Temu Bicara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Yudi.